Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Allah sangat mencintaimu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Selanjutnya buka halaman berapa? Masih 23 aja. Ya gulamu qad taqayyadta bil adat. Kamu telah mengikat diri kamu dengan tradisi yang ada pada diri kamu. Kita ini terikat dengan tradisi yang ada, dengan kearifan lokal dan sebagainya, dengan logika, dengan perasaan dan sebagainya. Wa tuqayyidullaha bitalabil aqsam. Tetapi kamu juga ingin membelenggu Allah dengan meminta bagian kepada Allah, ikut mengatur. Jadi jatah-jatah rizki yang sudah diatur itu kamu ingin mengatur juga, itu persoalannya. Wal wuquf ma'as sabab wa nisyanil musabbib wa tawakkul alaihi. Dan kamu ngotot tetap berkeras berpihak kepada sabab dan asbab, tapi tidak berpihak kepada musabbib. Kamu lebih tergantung kepada asbab, tidak kepada musabbib. Kamu selalu bersikukuh mempertahankan kausalita, tapi tidak mau memahami Allah sebagai prima kausa. Oh, cerdas beliin ya. Wa tawakkul alaih, dan kita masih enggan untuk berserah diri kepada Allah. Beli tuli pasrah peka, melu ngatur. Ya. Alaika bisti'na fil amal wal ikhlas fih. Sekarang sudah saatnya Anda harus mulai action. Ya, melakukan action. Ya, wal ikhlas fih, dan di situ juga diperlukan ada loyalitas inside your action. Tadi ada loyalitas di situ, perlu ada kesetiaan. Menggawene duduk padu asal oyeg, tapi betul-betul ada loyalitas. Maksudnya di sini ikhlas ini bukan ikhlas itu tidak minta upah, tapi ikhlas itu artinya pekerjaan itu dikerjakan secara profesional. Jadi profesionalisme itu merupakan bagian penting dalam membangun keikhlasan. Sekalipun gak minta upah, tapi masang temboknya miring tak tampak sih lagi. Sembayang tapi berkukur-kukur, berselingak-selinguk, apalagi bari ngajali rabine tangga. Ya keder mungkin mah, ya itu. Qala azza wa jalla wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku bikin jin dan manusia itu tidak ada tujuan lain kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Orang Arab kirim duit, kirim visa, kirim tiket kepada calon TKW, dibawa ke sana itu buat bekerja, bukan buat jalan-jalan, suruh cuci piring, suruh itulah kerja. Nah, maka kita juga sama, diciptakan untuk bekerja, mengabdi kepada Allah. Itu sih persoalannya. Nah, pengabdiannya jangan lagi dipersempit. Pengabdian itu, ibadah itu bukan di masjid, ibadah itu di masjid. Kalau di masjid mah namanya seremoni. Kayak paskibra gitu.
hormat bendera. Itu bukan tujuan. Iya, pengabdian kepada negara kamu adalah dedikasi loyalitas kamu dan negeri ini, dengan kejujuran kamu, dengan etos kerja kamu, kedisiplinan kamu. Ya kan begitu. Kalau hormat bendera mah itu hanya latihan untuk membangun cinta tanah air. Itu. Sholat juga sama, bukan tujuan. Kenapa disebutkan jin dulu daripada manusia? Ya memang yang diciptakan jin dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa jin dulu? Ya memang jin dulu. Nah, ketika bumi kita ini masih berusia kurang dari 4 miliar tahun, masih panas, jin sudah diciptakan. Kenapa? Ya karena cocok buat jin, karena jin juga dibuat dari api kok. Wa khalaqnal janna mim marijin benar, dari jilatan api. Ya kalau kamu diciptakan sama jin, ya kamu geseng. Bumi ini baru layak bumi kita ini baru layak dihuni setelah 14 miliar tahun lamanya. Dari mulai terjadi ledakan pertama itu sampai sekarang sudah layak hidup itu baru baru bisa ditinggali setelah 14 miliar tahun cahaya. Nabi Muhammad itu diciptakan awal, tetapi dimunculkan akhir, namanya Nabi zaman akhir. Khatamul Anbiya wal Mursalin, tidak ada lagi nabi setelah itu. Karena kita ini hidup itu sudah di penghujung nih. Wis kari itu tepuk gue peking wis. Jadi turunnya Nabi Muhammad juga sudah sebagai pertanda bahwa kita sudah berada di penghujung. Makanya setelah itu udah nggak perlu nabi lagi, udah parah terus kan. Pernah ada yang nunggak tahun 2012 ya, ternyata nggak terjadi kan. Itu, makanya nggak perlu nabi, ya, tinggal siap-siap aja, itu nggak lama lagi. Kapan terjadinya? Terjadinya itu nanti secara tiba-tiba, ya. Hatta idza atau ma'utu biha akhadnahum baghtatan. Ketika mereka sudah mencapai segalanya, ya akan kami renggut secara tiba-tiba. Itu ketika mereka di dunia berfoya-foya, sedang mengadakan pesta sedunia. Biasanya pesta dunia itu ulang tahun baru. Iya, itu ya kan keliru. Oleh karena itu saya menghimbau tahun baru ini tahun 2018 nih, cobalah kita meriahkan bukan dengan melakukan kemaksiatan. Kita minta supaya umur dunia ini diperpanjang oleh Allah. Yuk sekarang daripada kita berpesta puasa maksiat, ya silakan masuk gereja, masuk masjid, masuk kuil, masuk kelenteng, kita berdoa kepada Allah. Itu aja kok. Tolong sampaikan. Iya. Adapun sekarang di Jakarta lagi heboh haram mengucapkan hari Natal, udah abaikan sajalah. Emangnya gue pikirin gitu aja lah. Jangan cari masalah lah. Ya udah. Begini, memang tahun ini disebut tahun Masehi, tapi bukan milik hanya orang Masehi, tapi juga milik Yahudi, milik Islam, milik Hindu, milik Buddha, milik semua umat manusia. Karena tahun Masehi adalah tahun yang dipakai di sedunia. Negara-negara Islam juga pakainya tahun Masehi juga kok. Kapan orang Islam melihat tahun Hijri? Menjelang bulan puasa aja. Dipakainya menjelang puasa. Lewat puasa sudah pakai bulan Masehi lagi. Ada dua haji ya, musim haji. Ma khalaqahum lil hausi. Allah menciptakan mereka jin dan manusia itu bukan untuk foya-foya loh, untuk mengumbar nafsu. Wa ma khalaqahum lil abi, diciptakan mereka bukan untuk main-main. Wa ma khalaqahum lil akli, diciptakan mereka bukan hanya untuk makan. Wa syurbi dan minum, wa naum dan tidur, wa nikah dan kawin, bukan itu. Makan, tidur, kawin namanya dolin, dahar modal ulin. Tapi itu bekerja liliya'budun. Tanabbahu
Ya ghaffalu min ghafalatikum, sadarlah, bangkitlah wahai orang-orang yang telah lalai dari kelalaianmu itu. Yakhtu qalbuka ilaihi khutwatan, melangkahlah ya dengan hatimu kepada Allah satu langkah. Wa yakhtu hubbuhu ilaika, dan cintanya akan melangkah kepadamu khutwatin, beberapa langkah. Kamunya selangkah, cinta Allah kepadamu akan melangkah beberapa langkah. Huwa ila liqa'il muhibbina aswaqu minhum, dia ya ingin menjumpai Allah, orang-orang yang mencintai itu lebih rindu, lebih bersemangat daripada mereka yang mencintainya. Ketika engkau mencintai Allah, siapa yang paling menggebu-gebu ingin bertemu? Bukan kamu, dia yang kau cintai. Allah yang lebih pengen cepat bertemu dengan kamu. Wahai kekasih-kekasihku, kata Allah, aku lebih merindukan kamu daripada, ya kan, kamu merindukan aku. Dan pertobatanmu adalah ditunggu, sampai sekarang ditunggu. Iya, jangan khawatir, sini datang ke sini bawa segala tobat, segala dosa-dosamu, ku ampuni semua. Yang penting gagian balik semuanya. Jangan ragu-ragu, jangan putus asa. Wala tayasu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Tak purakan kabeh sirah Jawa sebagian, yang penting balik. Allah lebih senang melihat ada seorang hamba yang bertobat daripada kamu, ya, anakmu yang tersesat hilang sekian tahun lalu datang kembali dengan baju yang robek-rombeng. Papa, aku pulang. Saya kira seorang ibu tidak akan, mungkin akan tersenyum dan tertawa, paling-paling menangis anaknya pulang. Allah lebih senang dari itu kok. Yuk gagian balik kan beli. Iya, kembali ke kebenaran. Ya, innallaha asyaddu farahan, innallaha asyaddu farahan bi taubati 'abdil mu'min birajulin ba'at rahilatuhu fid dawi. Allah lebih senang, ya, seorang hamba yang bertobat kepada Allah daripada seorang musafir yang mobilnya hilang dengan segala isinya, tiba-tiba ketemu lagi. Kayak apa? Alhamdulillah, kayak apa senangnya. Allah lebih senang dari kamu menemukan mobil kamu yang hilang. Itu. Tapi yang dari iblisnya kodingnya jika taubat engkau durung sugih sudah. Itu. Iya. Ya, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Idza arada 'abdun li amrin hayya alahu. Ketika Allah mengendaki kepada seorang hambanya, apa saja yang dikehendakinya. Allah menghendaki dia kaya, menghendaki orang itu jadi benar, Allah pasti akan memuluskan jalannya, akan diberi banyak kemudahan. Ketika Allah akan menghendaki engkau jadi orang benar, akan diberikan kemudahan oleh Allah, kamu bisa ketemu dengan orang yang benar. Allah menghendaki kamu bisa berusaha dan jadi pengusaha besar, akan dipersiapkan Allah menghendaki kalian ketemu dengan pengusaha-pengusaha besar. Jadi wong bener sih anak beli, ya anak ning di ya gula tanah dewek. Pokoknya anak lah. Ya nggak angel juga, nanti ketemunya kebetulan juga gitu. Kalau belum ketemu berarti Allah belum menghendaki kamu jadi orang benar. Gitu aja. Ning di anak. Pada karo wong takon duit dom beli duit ning dia ning alas. Anak beli anak nyong kita ngerawat ije. Bisa beli gula tidom ning alas.
Anda beli? Ya kira-kira begitulah sulitnya mencari orang benar. Kayak ngulati domning sabulan ketemu deh. Ternyata domnya kutek tunjukakan gedang kan keselop. Sampai dikeduk lumayan langka beli ketemu yang gedang aja. Artinya begitu sangat tersembunyi. Karena orang benar ini tidak akan pernah mengatakan aku orang benar. Ya. Jadi kitanya yang mengevaluasi, kita yang mengamati, kita yang secara keseluruhan. Dan satu, mengapa kita selalu keliru misalnya orang benar? Karena standarnya yang kamu cari adalah kesaktian yang bisa menggandakan uang, yang bisa cari merah delima, yang punya kantong babi, yang punya sangling babi, yang punya samurai, yang punya piring petuk, yang punya apa lagi? Keris apa? Keris apa nih? Besi kuning. Ini kan bahwa ternyata kita sudah tidak rasional. Iya, dan kita sudah tidak rasional. Tidak rasional. Ya kenapa? Ya banyak sebabnya, nanti saya uraikan. Kenapa kita tidak rasional? Banyak sebabnya. Mengapa kita malas berpikir? Nanti saya uraikan. Kenapa kita takut berpikir? Nanti saya uraikan. Iya. Jadi umat Islam takut berpikir itu sudah lama ya. Loncengnya sudah dibunyikan sejak diumumkan pintu ijtihad ditutup. Itu sudah tutup pintu ijtihad, artinya orang sudah tidak boleh lagi berpikir. Yang ada adalah mazhab-mazhab yang sudah ada saja. Ya begitu kira-kira. Konon katanya sudah dibuka ya pintu ijtihad, udah ya. Yang buka siapa? Buka sendiri. Buka Haji Sulaiman sih buka. Katanya dibuka, ya nggak tahu lah. Hadza syai'un yata'allaqu bil ma'ani la bisuwari. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan makna, tidak berkaitan dengan gambar. Ini berkaitan dengan batin, bukan dengan tohir. Ini yang tidak kelihatan mata, bukan urusan yang kelihatan mata. Makna, ya konsep-konsep yang ada di dalamnya. Tetapi antara konsep dan realita, antara pikiran dan fakta, memang prosesnya pertama muncul tuh semuanya di alam imajinasi dulu. Makhluk-makhluk yang ada ini semuanya berawal dari imajinasi dulu. Hotel Indonesia dulu nggak ada kan? Iya kan? Sebelum ada pernah lahir dulu di dalam imajinasinya seorang arsitek. Betul. Nah, begitu mentransfer dari imajinasi kepada realita bangunan yang nyata itu, yaitu prosesnya digambar dulu. Betul nggak? Baru dikerjakan. Nah, itulah sebelum kamu lahir ke dunia, itu blueprintnya sudah dibuat oleh Allah. Namanya deoksiribonukleik acid atau disingkat dengan DNA. Di situ informasi awal secara mendetail, ya, di dalam DNA itu sebagai blueprint pertama kali diciptakan, itu di situ sudah diuraikan watak, tabiat, sifat, watak, penyakit, ya kan, warna kulit, warna mata, warna ini semua segala macam sampai tekang sirang kok bakal ampek ke sana gitu. Ya kan? Dan deoksiribo ini juga tidak ketika terjadi pembelahan sel baru, sebelum sel baru itu tercipta, ini DNA sudah langsung mengkopi dan masuk ke dalam sel yang baru.
Dan sel yang baru ini sudah ditetapkan nanti fungsinya kamu jadi hidung, ini jadi telinga, ini jadi rambut dan sebagainya. Itu namanya yusawwiru fil arham. Wa huwa allazi yusawwiru fil arham. Dialah yang melukis kamu ketika kamu dalam kandungan ibumu. Yang menyebabkan itu ada Hotel Indonesia, kan ada program dulu, ada rencana dulu. Maka kejadian alam semesta, manusia dan segala isinya ini semuanya dari mana? Itu semuanya adalah dari iradah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Wes paham? Beli paham terangkan mana? Ya, dan itu mendetail. Nanti di mana hebatnya seorang arsitek, yaitu antara imajinasi dengan realita bangunan yang jadi itu ada perubahan atau persis. Kalau dia itu sudah jam terbang sudah lama, akan persis warna klosetnya, warna hordengnya, warna keramiknya apa, buatan mana, apakah keramik, apa tehel, apalagi namanya tuh, granit, buatan mana, semuanya lengkap. Nah, kalau saya bukan seorang arsitek ahli, seringkali saya bangun gedungan gini, banyak perubahan di tengah perjalanan nih. Kan gitu. Itu makanya. Ya. Nah, makanya yang aneh sekarang ini, para dokter sendiri juga menyatakan luar biasa. Deoksiribonukleotidas ini menyimpan informasi yang sangat mendetail. Kalau informasi dari DNA yang tidak kelihatan mata, ya ini masih belum partikel, masih molekuler ya, masih bisa dilihat dengan mikroskop dan kecuali kalau partikel itu ya dengan mata nggak kelihatan. Itu kalau ditulis informasi itu, saya kira 1 juta lembar juga kurang. Kalau ditik tuh makanya ini itu harus kita ketahui. Antara makna dan surat itu memang dua-duanya, satu dalam alam imajinasi, satu dalam alam realita. Apa itu prosesnya seperti itu. Idza tamali 'abdin ma zakartu, kalau terjadi apa yang saya sebutkan tadi, saha zuduhu fid dunya wal akhirah. Baru pertama kali kalau dia sudah memang akan diarahkan jadi orang yang benar nantinya, pertama kali langkah awalnya adalah kezuhudannya yang akurat. Akurasi dalam kezuhudan. Persepsinya benar tentang zuhud. Zuhud itu bukan pencitraan ya. Memang itu konsepsional dari dalam diri kita sendiri. Bukan pencitraan orang pakaiannya kumal, makan. Ya kun mah bukan zuhud, memang dia nggak punya duit. Iya, ya kan begitu. Sip dengan andal pasirama iya. Zuhud fid dunya wal akhirat. Jadi zuhud di dunia dan zuhud di akhirat. Zuhud di dunia ya beli pengen sugi, zuhud akhirat ya beli pengen surga. Bahkan masih pengen surga durung zuhud sih lagi. Wa ma siwa al maula, selain Allah itu tidak ada yang dicintainya. Taji'uhu as-sihhatu biji'atil maliki mulki was-sultanah wal imarah. Nah, nanti akan datanglah kalau sudah benar zuhudnya itu benar sesuai dengan aturan. Nah, akan datanglah kebenaran itu bersama dengan kekuasaan, kearifan, kerajaan, imarah. Taji'uhu, akan datang, akan diberikan kemudahan oleh Allah.
Ada ini bukan tasira ditambah an ya. Antasira. Antasira taji'uhu antasira zurratuhu jabalan. Qatratuhu bahran. Nantinya kalau sudah begitu, nantinya sebutir pasir itu akan menjadi gunung. Qatratuhu bahran, dan nanti tetesan airnya akan menjadi lautan. Kaukabuhu qamaran, planetnya akan menjadi bulan. Qamaruhu syamsan, dan bulannya akan menjadi matahari. Ini gambaran dari pertumbuhan perkembangan proses menuju pada kesempurnaan itu. Wa qaliluhu katsiran, sedikitnya jadi banyak. Mahwuhu wujudan, yang tadinya terhapus menjadi wujud ada. Fana'uhu baqa'an, kefananya menjadi keabadian. Taharrukuhu sabatan, gerakannya semakin mantap. Ta'lu syajaratuhu wa tashmahu ilal arsy, nanti pohonnya akan menjulang tinggi sampai ke aras. Wasluhu ilas sara, dan akarnya dasarnya sampai ke bumi. Wa yaghallu aghsanuha fid dunya, dan nanti dahannya memenuhi dunia. Wal akhirah ma hadhil aghsan, apa itu dahan dan itu? Al hukmu wal ilmu, kekuasaan dan keilmuan. Itu proses pada kesempurnaan kita akan dari perkembangan kualitas. Kalau kita ngomong ya beginilah, sing maunya medit dadine loman, sing maunya melas dadine vokal, sing maunya beler dadine rajin, ya kan? Sing maunya sembrono jadinya berhati-hati. Itu aja kok Pak. Itu gambaran saja, menjadi lautan, menjadi matahari, itu gambaran saja. Bahasa sastranya seperti itu. Tapi artinya ya yang tadinya dengan istri bertengkar saja, sekarang jadinya mesra lagi. Anak-anaknya yang tadinya ngelawan saja jadinya nurut lagi. Nah, itu dengan kata singkat akan terjadi peningkatan kualitas hidup. Itu aja salah. Jadi kita sini ada yang ada peningkatan, juga ada yang degradasi ada. Tukaran baik, rebutan pepesan kosong gara-gara kecemburuan, tidak sedikit seperti itu. Nah, mahadil ahsan wal ilm tasirud dunya indahu kahalaqatil khatami, dunia akan menjadi seperti cincin yang ada di jarimu itu. Dalam dunia akan dalam genggamanmu. Nanti saya uraikan kenapa orang zuhud kok akhirnya bisa menguasai dunia. Nanti saya uraikan. La dunya tamlikuhu wala ukhra tuqayyiduhu. Dunia tidak lagi memilikinya, dan akhirat juga tidak akan membatasinya. Ya, kita boleh memiliki dunia, tapi tidak boleh dunia memiliki kita. Kita boleh menguasai harta, tapi jangan sampai harta menguasai kita. Ternyata orang itu tidak menguasai harta, tapi orang itu dikuasai oleh harta. Buktinya beli bisa mangan, beli bisa turu, jantung berdebar-debar, sadina-dina nyewot baik. Waktu belum punya harta, dia bisa berpelukan dengan istrinya, merasakan kehangatan kemesraan. Begitu hartanya banyak, garapan kelon ki angel pisan. Sampai terpaksa ketemunya keburu-buru ganing dapur pisan. Iya. Iya. Ning pawon banyak ketemunya. Ya Allah ya Rabbi, anak kandeng itu. Seperti itu. Wala yamlikuhu malikun wala mamluk.
tidak ada siapa menguasainya. La yuhjibu hajibun, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Iya, illa la yakhudhu ahadun, tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun, tidak bisa dieksploitir oleh siapapun. La yakhudhu ahadun. La yukaddiruhu kadarun, tidak bisa di apa butak kok apa tidak ada orang siapapun yang bisa membuat pikirannya menjadi keruh. Buat keruh nggak ada jiwanya. Fa idza tamma hadza saluha hadzal 'abd al-wuquf ma'al khalqi. Nah, kalau ini semuanya sudah benar, ya, sudah lempeng, sudah sesuai dengan standarnya, baru dia bisa bergaul dengan manusia, menjadi orang yang punya kepribadian yang kokoh, tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun, tapi dia yang bisa memanfaatkan, tidak bisa dipengaruhi siapapun, dia yang bisa mempengaruhi orang sekitarnya. Paham dikit? Dan orang semuanya merasa membutuhkan kehadirannya, meminta bimbingannya, meminta petunjuknya. Ya, begitu geluntung mati, nangis kabeh sedesaknya. Ya, kita lagi mencari satu pribadi yang kokoh nih, di mana adanya. Ya, barang sakin geluntung mati, hore, je mati je hore. Ana sing bubur abang bubur piti bisa. Ana sing ngancrem ning kali ana. Kaya modar ka ancrem kaulan. Ana sing nyembelih ayam semani 10. Bising bungen modar iku. Jadi ketiadaannya diharapkan dan tidak ada seorang pun yang kehilangan. Sampai anak-anaknya pun nggak ada urusan. Bapak durung dipendam, wis rebutan nyongkel lawang, rebutan sertifikat. Durung dipendem, rabine kayak wis kesepakatan lanang sejan. Kin mangkone kawinnya nikah siri bayi aja kan ada nikah siri. Mungkin beli rabine siri mengkonon. Mungkin bagi kayak kunyuk mah. Ora botol terus kan.